Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizam Irfansyah dengan NPM saya 2321020232 dengan dosen pengampu Dr. Haji Khairuddin MH. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan saya mengambil prodi Hukum Tata Negara dan sekarang semester 4. Kemudian saya akan membuat tugas ujian akhir semester, yaitu yang berjudul menganalisis penolakan permohonan bansos dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Baik, di sini saya akan membahas dengan kasus penolakan permohonan bansos dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kasus penolakan permohonan bantuan sosial atau yang dikenali sebagai bansos tanpa alasan yang jelas dan transparan merupakan permasalahan yang kompleks dan berulang di Indonesia. Lebih dari sekedar ketidaknyamanan administratif, penolakan semacam ini mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem pemerintahan, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Analisis ini akan mengkaji kasus ini dari perspektif hukum untuk fokus pada unsur keputusan tata usaha negara atau KTUN dan asas umum pemerintahan yang baik, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik dan penegakan hukum. Kemudian ada contoh kasus. Bayangkan Pak Budi, seorang petani di Desa Sukasari, Kabupaten Bandung, yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau panjang. Ia memenuhi semua kriteria penerima bansos yang telah ditetapkan pemerintah daerah, termasuk memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS, dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun permohonan bansos Pak Budi ditolak tanpa penjelasan yang memadai. Ketika Pak Budi menanyakan alasan penolakan, ia hanya mendapat jawaban singkat dan tidak memuaskan dari petugas. Kecewa dan putus asa, Pak Budi memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kemudian analisis berdasarkan unsur KTUN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Suatu keputusan administratif seperti penolakan permohonan bansos harus memenuhi unsur-unsur KTUN agar sah secara hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya dasar hukum yang jelas, prosedur yang benar, dan pertimbangan hukum yang tepat. Dalam kasus Pak Budi, keputusan penolakan tersebut diduga kuat melanggar unsur-unsur KTUN karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, adanya ketiadaan dasar hukum yang jelas dan transparan. Pemerintah daerah tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan penolakan. Tidak ada transportasi mengenai dasar hukum apa yang digunakan untuk menolak permohonan Pak Budi. Ketiadaan transportasi ini membuat keputusan penolakan menjadi tidak sah dan dapat digugat. Hal ini juga menunjukkan lemahnya akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewajiban. Kemudian yang kedua, adanya pelanggaran prosedur administratif yang berat. Prosedur administratif yang benar dalam penyaluran bansos seharusnya melibatkan mekanisme yang transparan dan akuntabel, mulai dari publikasi kriteria penerima, mekanisme pengajuan permohonan yang mudah diakses, hingga mekanisme penyelesaian pengaduan yang efektif. Penolakan tanpa penjelasan dan kesepakatan klarifikasi seperti yang dialami Pak Budi merupakan pelanggaran prosedur administratif yang sangat serius. Hal ini juga menunjukkan kurangnya kapasitas dan pemahaman petugas dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang terakhir ada pertimbangan hukum yang tidak objektif dan tidak rasional. Keputusan penolakan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan rasional. Tanpa penjelasan yang memadai, tidak mungkin untuk menilai apakah keputusan penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat. Kemudian
kemungkinan besar keputusan tersebut diambil secara sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan kondisi faktual Pak Budi. Kemudian saya akan menganalisis berdasarkan asas umum pemerintah yang baik atau yang dikenal sebagai AUPB. Kasus ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap beberapa asas AUPB yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Yang pertama ada asas keterbukaan. Pemerintah wajib memberikan informasi kepada publik, termasuk alasan penolakan permohonan bansos. Ketidakbukaan informasi ini melanggar hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada asas kepentingan hukum. Ketidakjelasan alasan penolakan menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga yang mengajukan permohonan bansos. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan warga yang membutuhkan bantuan. Kemudian asas kewajaran dan keadilan. Penolakan permohonan bansos tanpa alasan yang jelas, kesempatan klarifikasi merupakan tindakan yang tidak wajar dan tidak adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar penyelenggara negara. Kemudian ada asas proporsionalitas. Tidak ada proporsionalitas antara alasan penolakan jika ada dengan dampak yang ditimbulkan bagi warga yang membutuhkan bansos. Penolakan bansos kepada Pak Budi yang memenuhi kriteria penerima dan mengalami gagal panen merupakan contoh ketidakproporsionalitas yang nyata. Kemudian yang terakhir ada asas akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam penolakan permohonan bansos menunjukkan lemahnya akuntabilitas pemerintah dan kurangnya komitmen untuk melayani rakyat. Pendapat hukum saya dari kasus ini, jika Pak Budi melaporkan atau menggugatnya ke pengadilan tentang kasus ini, mungkin boleh saja, karena dari pemerintah itu sudah menyalah aturan dari program tersebut. Kemudian harapan saya untuk kedepannya semoga lebih baik buat pemerintah untuk mengatur program ini. Baik, dari kesimpulan contoh kasus di atas, yaitu kasus penolakan permohonan bansos Pak Budi ini bukan hanya masalah individu, tetapi mencerminkan permasalahan sistematik dalam penyelenggaraan pemerintah. Penolakan tersebut diduga kekuatan melanggar ketentuan KTUN dan prinsip-prinsip AUPB. Pak Budi berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan memastikan bahwa penyaluran bansos dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel. Perlu adanya reformasi sistemik dalam penyaluran bansos untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia. Semoga video edukatif ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong reformasi di bidang penyaluran bansos. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme pengaduan yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.